Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Nehemia. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Nehemia pasal yang ke-7. Hari ini kita akan membahas pasal yang ke-7. Nah, saudara, sebenarnya kalau kita melihat pasal yang ke-7 ini, maka di sini menjadi bagian yang paling tengah begitu ya, dan juga menjadi satu bagian yang cukup sulit begitu untuk dipahami. Mengapa? Karena dari ayat 4 sampai 73 itu nanti atau 61 itu berkenan dengan orang-orang yang ya nama-nama orang, nama-nama suku, nama-nama keluarga, nama-nama kampung mereka begitu ya. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa bagian-bagian ini dituliskan kepada kita. Namun sebelumnya saya mengajak kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ada firman Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Tuhan tidak membiarkan kami di tengah-tengah dunia ini tanpa pedoman hidup, tanpa firman yang boleh menuntun kami. Kami bersyukur karena kami boleh mendapatkan firman-Mu dan membacanya dalam bahasa kami, sehingga memudahkan kami, menolong kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Sebentar lagi kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya Tuhan. Kiranya Tuhan sekali lagi berbelas kasihan bagi kami, memberikan konsentrasi kepada setiap kami, membukakan hati kami, pikiran kami, untuk boleh mengerti apa yang Tuhan mau inginkan kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, tolonglah kami. Ketika kami boleh membaca firman-Mu, biarlah Engkau yang memberikan firman, yang menguatkan kami, meneguhkan kami, menegur kami, dan menuntun hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan boleh memberikan firman yang boleh menghidupkan jiwa kami, menghidupkan hidup kami untuk boleh terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang dalam seluruh keterbatasannya. Biarlah boleh sekali lagi Tuhan pakai, boleh menyatakan isi hati Tuhan bagi kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tidak akan membaca keseluruhan ayat-ayat ini. Saya mengajak kita membaca ayat-ayat pertama saja, mulai dari ayat yang pertama. Saya akan membacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saudara, kita bergantian, saya membaca ayat pertama, dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang kedua. Kita bergantian sampai ayat yang ke-6 saja. Nehemia pasal ke-7, demikian firman Tuhan. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Levi. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa, dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis, saya melanjutkan membaca ayat ke-7. Mereka datang bersama-sama, Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Saudara, kita tidak membaca nama-nama mereka, nama-nama yang dituliskan oleh Nehemia dari ayat 8 sampai 60-an ini. Tetapi kita sekadar bisa melihat ya, nama-nama dari ayat-ayat ini dituliskan nama-nama orang, nama-nama suku, nama-nama keluarga. Di dalam beberapa komentari yang saya baca, sekalian ada 3 setidaknya yang saya baca. 2 membahas 2 paragraf, dua paragraf, satu paragraf. Yang satunya itu agak panjang sedikit, sekitar 1 halaman membahas pasal ke-7 ini.
Dan memang ada beberapa komentar yang lain itu cukup banyak membahas juga memang ayat-ayat ini. Namun pertanyaan bagi kita sebenarnya, mengapa ayat-ayat ini dituliskan kepada kita? Mengapa dituliskan di dalam Alkitab? Karena kalau kita membaca di dalam ayat kelima ya, lalu kudapati daftar sisilah orang-orang yang dahulu berangkat pulang. Daftar ini, Bapak sekalian, daftar ini juga dituliskan di dalam kitab Ezra pasal yang kedua. Jadi Ezra telah menuliskan di dalam pasal yang kedua, dan kemudian Nehemia juga dalam pasal ke-7 ini kembali menuliskan kepada kita. Maka pertanyaan bagi kita adalah, mengapa nama orang-orang ini, kenapa nanti mulai dari ayat 1 ya, nama-nama orang yang ditugaskan juga untuk melayani, mengapa kemudian itu dituliskan bagi kita, untuk apa? Maka untuk mendapatkan, mencari jawaban ini, Bapak sekalian, kita tentu bertanya, di mana letak pasal 7 ini dalam seluruh pasal di Nehemia yang terdiri dari 13 pasal. Karena kenapa? Karena memang pasal ke-7 ini membicarakan bagaimana setelah gerbang itu selesai, Nehemia memberikan beberapa orang tugas untuk melayani, untuk menyanyi, untuk menjaga pintu gerbang, dan orang-orang Lewi yang melayani di Bait Allah. Dan kemudian ada juga Hanani dan ada juga Hananya. Dan kemudian mereka ditugaskan untuk melayani, dan baru ada beberapa orang nama-nama dituliskan, dan bagian terakhir pasal ini menuliskan beberapa keluarga yang kemudian menyumbangkan materi mereka, uang mereka, harta mereka untuk dipakai di dalam Bait Allah. Maka sekali lagi kita mau cari tahu di mana letak pasal ke-7 ini di dalam seluruh pasal Nehemia. Karena pasal pertama sampai pasal 6 kita mendapati di sana adalah merupakan bagian yang menunjukkan panggilan Nehemia. Pasal 1 ada Hanani yang berbicara kepada Nehemia, kemudian memberikan panggilan itu kepada Nehemia, Tuhan panggil dia. Dan kemudian mulai dari perencanaan, Nehemia merencanakan apa yang harus dikerjakan untuk membangun tembok di Yerusalem. Dan kemudian bagaimana pembangunan tembok itu, mulai dari orang-orang yang melawan, sampai pasal 5 kita mendapati ada masalah internal, dan pasal 6 kita mendapati pembangunan tembok itu sudah selesai, tinggal pintu-pintunya yang belum dipasang. Pasal 7 itu menunjukkan bahwa ini sudah selesai semua, dan Nehemia sudah memberikan, menutup dengan pintu-pintu. Dan pasal 8 nanti memulai pelayanan di tengah-tengah kota itu, bagaimana Nehemia itu kemudian membentuk orang-orang yang tinggal di dalam kota. Bagaimana mereka sekarang itu beribadah kepada Tuhan, bagaimana mereka melayani Tuhan di dalam kota yang sudah diberikan tembok Yerusalem ini. Nah saudara, pasal 7 ini menjadi bagian yang ada di tengah-tengah. Pertama tadi adalah bagian mempersiapkan sebuah kota di mana mereka boleh berkumpul bersama. Dan pasal 8 nanti bagaimana kota itu diisi oleh manusia. Dan kemudian manusia yang ada di sana itu boleh beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam pasal 7 ini menjadi persiapan yang sangat-sangat penting. Mengapa penting? Karena kalau Nehemia kemudian menaruh orang yang salah di dalam pos-pos yang salah, maka ini akan mempengaruhi seluruh orang yang ada di dalam kota itu pada masa yang akan datang. Maka bagian ini begitu sangat penting untuk kita lihat, dan termasuk juga untuk kita nanti dapati nama-nama orang-orang yang akan dituliskan sebagai orang-orang yang akan tinggal dalam kota itu dan tinggal untuk melayani Tuhan. Karena kita tahu bahwa Nehemia tidak melayani seorang diri, Bapak sekalian, tetapi Nehemia melayani bersama-sama dengan orang-orang yang lain. Maka hal yang pertama yang dilakukan oleh Nehemia, dia mencoba melihat, dia mencoba menganalisa siapa orang-orang yang harus dia tempatkan dalam tugas-tugas ini. Ada 3 tugas. Yang pertama, Bapak sekalian, di dalam dia mempersiapkan jemaat yang akan ada di dalam kota yang baru itu nanti. Ada 3 orang pertama yang dia persiapkan. Pertama yaitu penjaga pintu gerbang, kedua para penyanyi, dan ketiga orang-orang Lewi. Penjaga pintu gerbang itu memang di dalam tradisi Israel, Bapak sekalian, itu artinya dia yang menjaga pintu gerbang. Memang ini sangat penting. Penjaga pintu gerbang itu penting. Kenapa? Nanti sudah ada tembok, sudah ada pintu gerbang. Ini kan menjadi satu
jalan masuk bagi orang-orang yang mau mengacau kan ya. Kalau orang ini tidak tepat, orang ini tidak tepat, maka dia bisa meloloskan musuh masuk. Namun saya mengajak kita melihat bahwa penunggu pintu gerbang di sini tidak hanya sekadar dia yang menunggu di pintu gerbang. Karena nanti Hanani dalam ayat kedua dan Hanani dan Hananya itu dalam ayat kedua juga adalah orang-orang yang memastikan kapan dibuka pintu itu dan kapan ditutup. Jadi memang ada orang-orang yang secara khusus ditugaskan. Lalu penunggu-penunggu pintu gerbang ini siapa mereka? Apakah mereka hanya sekadar orang-orang yang ada di pintu gerbang? Atau sebenarnya ketiga orang ini adalah satu kelompok yang dipakai, yang diangkat oleh Nehemia untuk menjadi orang-orang yang memperhatikan peribadatan orang Israel. Saudara, kita melihat di sini, baik orang kedua itu penyanyi dan orang Levi. Maka orang-orang penunggu pintu gerbang itu bukan hanya sekadar memastikan musuh tidak masuk, tetapi juga orang-orang yang memastikan orang-orang Israel itu dapat beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Saudara, Nehemia telah menyelesaikan pembangunan tembok ini. Maka sekarang di dalam pasal 8 nanti ada orang-orang yang akan ditempatkan di sana. Mengapa ditempatkan? Karena ayat 5 dikatakan kepada kita, ayat 4, karena sedikit rumah di sana, tidak terlalu banyak orang. Maka orang-orang ini akan masuk. Tetapi sebelum itu terjadi ada sebuah persiapan besar. Persiapan yang sangat perlu. Dan mata Nehemia perlu untuk dengan jeli mencari orang-orang ini. Yaitu dia yang berada untuk menjaga pintu gerbang. Dia yang bertugas untuk bernyanyi. Dia yang bertugas untuk sebagai orang-orang Levi. Orang-orang Levi memang dikhususkan untuk melayani bait Allah. Yang saya mau sampaikan adalah Bapak sekalian, bahwa di dalam bagian ini pertama-tama Nehemia memperdulikan, memperhatikan peribadatan Israel. Ketika tembok itu selesai, hal yang paling utama yang dipikirkan oleh Nehemia adalah bagaimana beribadah kepada Tuhan. Bagaimana orang Israel tetap ada di dalam peribadatan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana setiap orang yang ada dalam kota itu akan memiliki hasrat untuk beribadah kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Karena kenapa? Karena pembangunan tembok ini bukan hanya sekadar untuk membuat mereka lepas dari musuh-musuh mereka. Memang tembok itu dibangun untuk membuat musuh dengan tidak mudah masuk. Memang tembok itu dibangun untuk melindungi mereka dari musuh-musuh. Tetapi pembangunan tembok ini bukan hanya sekadar memberikan ketenangan kepada orang-orang Israel, tetapi untuk membuat mereka dapat beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Saudara, ini kita melihat ya bagaimana cara berpikir, cara melihat daripada Nehemia. Tembok ini ada bukan untuk sekadar mereka beria-ria dan bersuka cita karena musuh sekarang dengan tidak mudah masuk, tetapi hal yang utama adalah memberikan ketenangan bagi mereka untuk boleh beribadah dan melayani Tuhan. Saudara, kalau kita mengingat di dalam pasal-pasal sebelumnya, ketika mereka membangun tembok ya, ketika orang Israel itu kemudian membangun, satu tangan memegang alat untuk membangun tembok, satu tangan memegang perisau, satu orang membangun tembok, satu orang menghadap musuh untuk mempersiapkan diri, jangan-jangan musuh akan datang. Nah, kita melihat kehidupan mereka yang serba sigap dan ada ketidaktenangan kalau musuh itu hadir dan kemudian melawan kita dan memusnahkan kita. Nah, ketika kemudian tembok itu sudah jadi, maka hal yang pertama adalah ini berkat besar yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel. Ini satu berkat besar perlindungan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka sekarang harus beribadah kepada Tuhan. Mereka harus kemudian melayani Tuhan. Maka itu yang pertama diperhatikan oleh Nehemia. Orang-orang yang menunggu pintu gerbang, memastikan orang-orang Israel itu boleh beribadah. Ada orang-orang yang menyanyi, ada orang-orang yang menolong orang-orang lain boleh memuji Tuhan. Dan ada orang Levi yang melayani di bait Allah, yang menjalankan tugas panggilan mereka sebagaimana yang Tuhan nyatakan kepada Musa. Saudara, di dalam bagian ini, kita boleh melihat ya, bagaimana mata Nehemia melihat. Ada berkat besar yang Tuhan berikan.
Berkat besar itu tidak pernah untuk dinikmati sendiri. Berkat ini untuk membawa mereka boleh hadir beribadah kepada Tuhan. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, maka saya boleh merefleksikan diri saya. Kita boleh refleksi bersama-sama, Bapak sekalian. Apa berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita? Apa berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Dan berkat itu bukan untuk saudara dan saya nikmati saja, tetapi membuat kita untuk memiliki dorongan besar untuk melayani Tuhan dan untuk beribadah kepada Tuhan. Ada berapa banyak orang Kristen, Bapak sekalian, ketika hidup biasa-biasa saja, ketika hidup biasa-biasa dan boleh melayani Tuhan sungguh-sungguh, boleh beribadah sungguh-sungguh, tidak diributkan dengan ini dan itu, boleh hati sungguh-sungguh melayani Tuhan, hati sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika berkat semakin limpah, kemudian tidak datang beribadah. Ketika kemudian berkat berlimpah, tidak dengan sungguh-sungguh mau beribadah melayani Tuhan. Ya, barangkali kita melihat ada beberapa contoh, ada orang-orang yang misalkan orang-orang yang merindukan punya keturunan, misalkan ketika anak diberikan Tuhan, kita melihat kemudian jarang melayani Tuhan, jarang kemudian datang beribadah. Kenapa? Karena ada ini dan segala macam. Saya kira, Bapak sekalian, kita perlu merefleksikan hal ini. Berkat apa yang Tuhan berikan kepada kita yang seharusnya itu mendorong kita untuk tetap melayani Tuhan, mendorong kita untuk tetap memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tetapi alangkah sedihnya kita melihat diri kita kalau berkat-berkat yang ada itu membuat kita tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan peribadatan kita kepada Tuhan. Saudara, kenapa ini hal yang penting? Karena seluruh peribadatan orang Yahudi itu menjadi pusat bagi seluruh kehidupan mereka. Bagi kita hari ini, Bapak sekalian, bagi kita hari ini, ibadah itu adalah ibadah yang kita lihat setiap sekali seminggu. Tapi bagi orang Israel, mereka percaya bahwa, bukan mereka percaya, tapi bagi orang-orang Israel, itu ibadah itu menjadi center di dalam seluruh kehidupan mereka. Peribadatan itu menjadi pusat. Maka apa yang terjadi dalam peribadatan mereka akan mempengaruhi bagaimana mereka hidup di luar. Berbeda dengan kita hari ini yang punya pandangan, ya saya di luar seperti apa, nanti saya hari Minggu datang ke gereja dan tidak ada kaitan dengan yang lain. Tapi itu satu pandangan yang kurang tepat, karena kita percaya sebenarnya hari ibadah kepada Tuhan adalah peribadatan itu menjadi satu pusat dalam kehidupan kita, pembentukan kita. Itu sebabnya dalam bagian akhir dalam ibadah kita misalkan ada doa berkat. Doa berkat itu bukan doa hanya sekadar doa berkat untuk menanti saya pulang cepat-cepat begitu. Doa berkat itu benar-benar doa berkat yang kemudian menuntun setiap orang percaya sekarang hidup di luar sana dengan menjalankan panggilan sebagai orang-orang percaya. Itu kenapa doa berkat begitu sangat penting. Maka kita melihat kalau kita melihat ibadah itu adalah menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita melihat ibadah itu menjadi satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, maka itu akan kita perhatikan dengan sangat sungguh-sungguh. Dan berkat yang ada, limpah yang Tuhan berikan kepada kita, itu menjadi dorongan besar. Harus menjadi dorongan besar untuk kita memperhatikan bagaimana kita datang melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Itu bagian pertama soalnya yang kita boleh lihat di dalam bagian ini. Bagaimana Nehemia dengan mata yang tajam memperhatikan, memperhitungkan siapa orang-orang yang tepat untuk melayani di bagian dalam ibadah. Karena kenapa? Karena kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang kacau, maka mereka akan mengacaukan seluruh umat Tuhan. Maka penting sekali orang-orang ini adalah orang-orang yang memang orang-orang yang dapat melayani dengan sungguh-sungguh dan sekaligus menunjukkan kepada kita menjadi pusat kehidupan kita adalah peribadatan kepada Tuhan dan segala berkat itu menjadi penopang, pendorong untuk kita boleh senantiasa melayani Tuhan. Bagian kedua sekalian yang kita bisa lihat dalam pasal ini, bagaimana Nehemia memulai dengan peribadatan. Bagian kedua, dia memulai dengan memilih orang-orang yang ditugaskan sebagai panglima, sebagai orang-orang yang membuka dan menutup pintu gerbang itu. Pertama, Hanani, saudaraku, Hanani itu seorang yang datang kepada Nehemia waktu memberitahukan apa yang terjadi di Yerusalem. Dan kemudian ada Hananya, seorang panglima benteng. Saudara, yang menarik adalah bahwa bagaimana Nehemia memilih orang-orang ini. Nehemia tidak memilih Hanani karena Hanani saudaranya. Nehemia tidak memilih orang-orang ini karena ada kedekatan relasi keluarga. Tidak.
Tetapi Nehemia memilih dua orang ini berada di dalam pos yang sangat penting. Karena kenapa? Karena mereka memiliki satu kualitas karakter yang sangat-sangat mulia. Yaitu apa? Nehemia mengatakan dalam ayat kedua ya. Karena mereka adalah orang-orang, karena dialah orang yang dapat dipercaya dan takut akan Allah. Kita tidak masuk dalam perdebatan, memang ayat ini ada perdebatannya. Siapa yang dimaksud di sini? Tapi saya mengajak kita untuk boleh melihat Hanani itu adalah orang yang dapat dipercaya. Dia datang kepada Nehemia, memberitahukan apa yang terjadi di Yerusalem. Dia datang memberitahukan dan kemudian dengan setia menyatakan apa yang ada di sana. Dia dapat dipercaya, dia menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Dan Hanani juga seorang panglima benteng. Saudara, karakter yang diberikan oleh Nehemia yaitu bahwa mereka ini orang-orang yang setia, atau lain memberikan kata orang-orang yang dapat dipercaya. Dan mereka adalah dan dia adalah orang yang takut akan Allah. Saudara, kata takut akan Allah yaitu satu kata yang sangat penting ya. Ketika Alkitab mencatat ya, ini orang takut akan Allah. Ketika seseorang dideskripsikan sebagai orang yang takut akan Allah, itu satu penghormatan besar, saudara. Satu hal yang sangat indah ketika seseorang itu dinyatakan sebagai orang yang takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah, orang yang dapat dipercaya ini. Dan itu adalah Hanani dan Hananya. Saudara, barangkali kita melihat ya, apa yang membuat orang-orang ini dapat dipercaya atau orang-orang ini takut akan Tuhan. Apa bedanya dengan orang-orang lain? Saudara, tentu kita mengingat di dalam pasal-pasal sebelumnya. Ketika orang Israel itu membangun dan tidak semua orang itu memiliki perasaan takut dan hormat kepada Tuhan kan ya. Di dalam pasal kelima misalkan. Pasal kelima ayat yang ke-9 saya baca bagi kita. Dikatakan di sana, Nehemia waktu memberikan teguran, bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa. Di dalam pasal kelima, ketika orang Israel itu mengalami penindasan dari saudara-saudara mereka. Mereka ditekan, mereka ditindas, mereka dijual oleh orang-orang Israel sendiri. Ketika mereka sedang berjuang membangun tembok bersama-sama dengan Nehemia, sebagian orang Israel itu, mereka itu mencari untung sendiri. Mereka mencari untung bagaimana menjual saudara mereka, membebani mereka dengan hal yang begitu berat. Dan Nehemia mengatakan dalam ayat 9 ini, bukankah seharusnya kamu memiliki perasaan takut akan Tuhan? Kalau kamu memiliki rasa takut akan Tuhan, kamu gak akan menindas saudaramu. Kalau kamu memiliki rasa takut akan Tuhan, kamu tidak akan mengambil untung yang begitu besar sampai memakan saudaramu sendiri. Kalau kamu punya takut akan Tuhan, kamu tidak akan menyengsarakan saudara-saudaramu. Nehemia mengatakan, bukankah seharusnya kamu punya takut akan Tuhan? Bukankah seharusnya kamu menaruh rasa takut kepada Tuhan karena Tuhan yang telah memberikan kebebasan kepada kamu dan Dia yang melihat penderitaan orang-orang yang dikasihinya? Bukankah seharusnya kamu memiliki rasa takut akan Tuhan? Di dalam ayat ke-15 Nehemia melanjutkan, bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat, tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Kita melihat ya, kekacauan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel waktu mereka membangun tembok adalah kekacauan yang disebabkan karena sebagian orang itu tidak punya rasa takut kepada Tuhan. Kekacauan yang terjadi itu karena mereka tidak memiliki perasaan gentar kepada Tuhan. Mereka dengan begitu berani mengambil untung begitu besar. Mereka begitu berani menekan saudara-saudara mereka, begitu berani menjual saudara-saudara mereka. Mereka nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali rasa takut kepada Tuhan. Dengan begitu mudah mereka melawan Tuhan. Begitu mudah dengan mereka melawan perintah Tuhan. Sementara mereka tahu bahwa mereka tidak boleh memperbudak saudara mereka atau mereka menjual saudara-saudara mereka. Itu sebabnya Nehemia bersama saudara-saudara yang lain nanti berjuang mati-matian membeli saudara-saudara yang sudah diperjualbelikan oleh orang-orang ini dalam pasal kelima. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Tuhan yang ini umat Tuhan
Nah, kita tidak boleh menjual mereka karena Tuhan sudah memberikan hukum. Kita mengambil mereka kembali. Tetapi orang-orang ini tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita merenungkan akan kalimat-kalimat dari Nehemia, ketika dia memilih orang-orang untuk tugas-tugas ini, harus orang-orang yang takut akan Tuhan. Harus orang-orang yang punya perasaan hormat kepada Tuhan. Karena kenapa? Kalau tidak, mereka akan menaruh hormat kepada manusia. Itu yang terjadi dalam pasal 6. Ketika sebagian orang menaruh hormat kepada Tobia dan bersengkongkol dengan Tobia. Karena kenapa? Karena mereka lebih memilih takut kepada Tobia dibandingkan takut kepada Allah. Hasilnya apa, saudara? Hasilnya mereka kemudian berkompromi. Hasilnya adalah kekacauan karena mereka melihat takut kepada Tobia itu lebih baik dibandingkan takut kepada Allah. Takut kepada Allah tidak terlalu jelas. Takut kepada Tobia itu mendatangkan untung kepada kita. Mendatangkan satu untung dalam perjalanan bisnis kita barangkali. Dan dalam relasi keluarga. Nah, kita melihat bagaimana orang-orang ini sama sekali tidak punya rasa takut akan Tuhan. Perasaan takut itu disingkirkan. Perasaan takut itu dibuat kecil. Sehingga yang mereka takuti adalah manusia. Saudara, di dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan kita, seringkali kita jatuh dalam dosa jatuh dalam pelanggaran. Itu ketika kita itu lupa atas Tuhan, lupa kita kalau Tuhan memperhatikan, mempedulikan, dan kita sudah tidak ada perasaan takut kepada Tuhan. Mengapa orang begitu berani berdosa? Karena nggak ada rasa takut kepada Tuhan. Nggak ada rasa takut bagi Tuhan yang akan mengadili, dan dia nggak ada rasa takut kepada Tuhan yang akan menyatakan kasih-Nya dan keadilannya kepada manusia. Sudah nggak ada perasaan itu, sekalian. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, ketika setiap orang yang dinyatakan takut akan Tuhan, ini orang yang takut akan Tuhan, itu menjadi satu panggilan yang begitu indah. Saudara, kalau kita melihat di dalam cerita-cerita orang-orang percaya, ketika dituliskan kepada kita, ini orang yang dari muda atau dari masa melayani Tuhan, dia melayani dengan penuh takut akan Tuhan. Kalau kita membaca biografi orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, hati kita benar-benar melihat mereka dan boleh bersungguh-sungguh melihat bagaimana Tuhan membentuk mereka dan memiliki gambaran orang-orang yang takut akan Tuhan ini sepanjang sejarah mereka akan disebutkan, mereka akan diingat meskipun mereka sudah mati. Saudara, perasaan takut akan Tuhan itu menjadi satu hal yang penting yang kemudian diberikan karakter yang penting bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Saudara, yang ini kita yang melayani Tuhan, kita perlu melihat kepada diri kita sih. Saya kira waktu Nehemia memilih orang-orang ini, ketika memberikan penjelasan, saya memilih mereka karena mereka dapat dipercaya, karena mereka punya karakter setia, karena mereka memiliki karakter takut akan Tuhan. Saudara, kita barangkali tidak sebesar Nehemia. Saudara dan saya tidak dipanggil seperti Nehemia. Kita tidak dipanggil seperti Nehemia yang mendobrak dan kemudian membangun tembok ini. Tidak semua, Bapak sekalian. Tidak semua orang dipanggil seperti Nehemia. Tapi saudara dan saya barangkali dipanggil seperti Hanani dan Hananya ini. Yang di dalam pengelayanan mereka, ketika mereka melayani, mereka memiliki karakter ini. Karakter takut akan Tuhan. Karakter hormat kepada Tuhan, karakter yang dapat dipercaya oleh manusia, apalagi oleh Tuhan. Karakter ini yang saya kira perlu saudara dan saya kembangkan. Karakter kita yang dapat dipercaya oleh manusia dan juga dapat dipercaya oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memiliki perasaan takut akan Tuhan. Perasaan takut akan Tuhan itu barangkali hal yang ini, hal yang sedikit klise, takut akan Tuhan. Kayak mana sih takut akan Tuhan? Tapi saya percaya bahwa ketika kita memelihara hati ini, memelihara perasaan ini, takut akan Tuhan, maka itu akan memberikan berkat besar bagi kita. Orang akan mempercayai kita. Satu ilustrasi yang dulu Pendeta Aludin pernah bawakan, kan, bagaimana seseorang yang dalam bisnisnya kemudian bertemu seseorang yang akan memberikan bisnis, dua orang ditaruh ke A atau ke B. Yang satu itu membawa calon investor ini untuk kemudian ke tempat yang kurang bertanggung jawab. Tapi yang satu itu karena takut akan Tuhan, dia tidak mengajak orang ini ke tempat yang tidak beres. Dia mengajak makan, bicara baik-baik.
Dan seolah-olah orang yang sudah memberikan kenikmatan kepada investor ini dan kemudian saya akan mendapatkan. Tapi orang mengatakan tidak, saya akan memberikan kepada kamu. Kenapa? Saya dapat mempercayai kamu karena kamu karena kamu setia. Dan saudara, melihara hati ini saya kira bukanlah sekadar berguna bagi kita. Tuhan akan memberkati saudara dan saya ketika kita memelihara hati yang takut akan Tuhan, dan orang akan melihat, akan mempercayai saudara dan saya. Nehemia melihat Hanania adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Mereka boleh menerima tanggung jawab besar. Saudara yang menerima tanggung jawab di dalam pelayanan, dalam gereja ya, kita perlu menilai dalam diri kita, saya orang dapat dipercaya atau tidak. Saya orang takut akan Tuhan atau tidak. Atau saya hanya takut kepada manusia. Karena kenapa? Karena ketika takut kepada manusia lebih besar daripada takut kepada Tuhan, kita akan banyak berkompromi. Dan hasilnya tidak membawa kebaikan. Kita akan berkompromi dengan begitu banyak dan kemudian tidak membawa kebaikan bagi gereja Tuhan. Saudara, dalam bagian ini sekali lagi kita melihat ada perasaan takut kepada Tuhan. Itu menjadi karakter yang sangat penting yang kemudian menugaskan mereka untuk membuka dan menutup gerbang itu. Ada satu tanggung jawab besar untuk mereka kerjakan. Bagian pertama tadi, Nehemia mempersiapkan jemaat dengan mempersiapkan orang-orang yang melayani di pintu gerbang, menyanyi, atau orang-orang Levi, itu mempersiapkan orang-orang untuk beribadah kepada Tuhan. Karena berkat besar, yaitu tembok yang dibangun ini, untuk mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Yang bagian kedua, kita melihat Nehemia kemudian mencari orang-orang yang tepat untuk boleh menjalankan tugas tanggung jawab begitu besar, dengan karakter yang dapat dipercaya dan orang-orang yang memiliki takut dan hormat kepada Tuhan. Nah, sekarang kita melihat orang-orang yang akan ditaruh di dalam kota itu. Di dalam ayat keempat dikatakan tidak terlalu banyak orang yang tinggal di situ, belum terlalu banyak rumah. Maka Nehemia memanggil para tua-tua untuk kemudian mencatat siapa saja yang akan tinggal. Dari mana kita tahu? Dari ayat ini dikatakan ini jumlah orang-orang yang keluar dulu bersama-sama dengan Ezra. Di dalam pasal kedua kita bisa membaca di sana. Dan Nehemia kemudian menuliskan satu demi satu. Saudara, kembali dalam pertanyaan awal tadi ya. Mengapa nama orang-orang ini dituliskan? Siapa yang kenal mereka? Saudara kenal yang namanya Bani Pahat itu? Bani Sefaca? Saya pikir ini kali pertama saudara mungkin baru baca ya. Bani Zatu, Bani Zakai, itu siapa orang-orang ini? Kita nggak terlalu kenal mereka. Kita tidak terlalu tahu siapa orang-orang ini, Bapak sekalian. Tapi yang kita tahu bahwa ini adalah nama orang pribadi dan juga nama-nama keluarga. Nama-nama keluarga dan juga nama-nama orang pribadi yang kemudian dituliskan oleh Nehemia sebagai orang-orang yang dulu pernah pulang dari Babel sana dan kemudian datang ke Yerusalem untuk membangun tembok bersama-sama dengan Nehemia. Saya membaca satu kalimat dari Wiersbe, itu seorang hamba Tuhan yang juga menuliskan komentar ya. Dia menuliskan begini. Yang menjadi hal yang penting di dalam pasal ke-7 ini, bukan hanya sekadar nama-nama orang ini. Karena orang-orang ini tidak kita ketahui siapa mereka, nggak ada kaitan dengan kita juga. Tetapi yang paling utama di dalam bagian ini adalah bahwa fakta Tuhan menuliskan nama mereka dan sepanjang sejarah orang-orang percaya membaca nama-nama mereka. Sekali lagi, dia mengatakan yang menjadi hal yang penting dalam pasal ini menunjukkan kepada kita bukan hanya nama orang-orang itu. Karena nama itu kita tidak terlalu ingat, tetapi yang menjadi utama adalah fakta bahwa Tuhan mengizinkan nama mereka dicatat di dalam Alkitab kita. Dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, nama ini dibaca oleh orang-orang percaya. Yaitu mereka yang telah menerima panggilan itu. Yang telah menerima panggilan waktu Ezra memanggil mereka bersama-sama keluar dari tempat di daerah Babel sana. Dan kemudian mereka datang ke Yerusalem untuk kemudian membangun kota itu. Untuk membangun tembok di sana. Fakta bahwa mereka meninggalkan kota di mana sangat baik dan kemudian datang ke Yerusalem, kota yang sudah hancur, kota yang sudah rapuh, kota yang sudah tidak ada bentengnya.
fakta ini menunjukkan kepada kita mereka adalah orang-orang yang telah menyerahkan seluruh hidup mereka untuk kemudian boleh melayani Allah mereka. Saudara, kalau kita melihat nama-nama ini, sekali lagi kita tidak terlalu familiar nama-nama ini. Tetapi fakta bahwa nama mereka dituliskan itu hal yang penting bagi kita. Nama mereka diingat. Tuhan mengingat mereka satu demi satu. Dan Tuhan mengizinkan mereka untuk kemudian dituliskan di dalam Alkitab kita. Ketika mereka berada di daerah Babel, di bawah pemerintahan Kores atau di bawah pemerintahan Nebukadnezar, mereka bukan berada dalam satu keadaan yang sangat-sangat susah, bukan. Mereka tidak berada dalam satu keadaan seperti orang Israel di Mesir. Orang Israel di Mesir itu, mereka dijajah, mereka itu dijadikan pekerja rodi. Itu orang Israel di Mesir. Tetapi orang Israel yang dibuang ke Babel, mereka memang barangkali di awal-awal mengalami kesulitan. Tetapi mereka tidak seperti orang yang ada di Mesir yang bekerja rodi. Karena mereka ada sebagian yang mendapatkan posisi yang baik dalam pemerintahan. Misalkan kita melihat ada orang bernama Daniel, kita melihat ada yang namanya Mordekai. Kita melihat ada orang-orang yang punya posisi dalam pemerintahan. Dan sebagian mereka juga ada orang-orang yang berdagang. Mereka orang-orang yang berbisnis. Mereka bukan orang-orang yang miskin, gak punya apa-apa. Tidak, Bapak sekalian. Di sana mereka adalah orang-orang yang punya keluarga. Mereka yang sudah punya rumah. Mereka yang sudah punya nama di sana. Mereka yang sudah punya bisnis, mereka punya pekerjaan. Mereka itu dalam keadaan yang baik-baik saja sebenarnya, jikalau mereka pun tidak kembali ke Yerusalem. Tapi ketika Tuhan mengizinkan mereka untuk boleh pulang, dan mereka dipimpin oleh Ezra dan Zerubabel, di dalam Ezra itu kita mendapati mereka pergi, mereka pulang, mereka ikut. Dan kenapa? Karena mereka mau ke tempat di mana mereka boleh menyembah, beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Dan dalam bertahun-tahun dalam masa Ezra dan masa Zerubabel, mereka tidak bisa membangun tembok itu. Mereka tidak bisa membangun dengan baik. Kenapa? Karena musuh-musuh mereka mengirimkan surat. Dan surat dari Raja Artasastra pada waktu itu mengatakan berhenti untuk membangun. Tetapi di dalam masa Nehemia, mereka berhasil membangun. Dan kemudian mereka dituliskan nama-nama mereka kembali dan untuk ditaruh di dalam kota yang baru dibangun ini. Nama mereka dituliskan oleh Tuhan. Nama mereka dituliskan satu demi satu. Siapa mereka yang pernah dengan setia menerima panggilan? Siapa mereka yang dengan setia menerima panggilan meskipun sulit mereka kerjakan? Karena kenapa? Di dalam pasal ke-7 bagian terakhir nanti kita dapati bahwa mereka bukan hanya sekadar pulang dan hanya menunggu saja, tetapi mereka pun memberikan sumbangan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara kalau membaca dalam pasal ayat 71 dan 72 ya, itu jumlah bukan jumlah yang sedikit. Sekali lagi ya. Ini bukan jumlah yang sedikit. Saya baca dari 71 misalkan, pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pembendaraan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 20.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang yang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Jumlah emas ini, Bapak sekalian, jumlah emas ini bukan jumlah yang kecil. Ini jumlah emas dan perak ini itu kalau di dalam angka hari ini bagi kita itu ton. Itu bukan kilo, itu ton, Bapak sekalian. Jadi kita melihat ya, bagaimana orang-orang ini adalah orang-orang yang telah menerima panggilan Tuhan dan dengan setia melayani Tuhan meskipun tidak terlalu gampang, tidak terlalu mulus, tetapi mereka dicatat namanya sebagai orang-orang yang pernah setia kepada Tuhan. Saudara, kalau kita membaca ya, kalau kita membaca buku sejarah, kita melihat misalkan ada nama-nama yang dituliskan, ini nama si A, nama si B, dia mengerjakan ini bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, nama mereka dituliskan di sana, diingat oleh banyak orang sampai berapa generasi. Kita melihat kalau dalam cerita manusia, diingat oleh beberapa generasi itu hal yang indah ya. Diingat di dalam keadaan yang negatif memang gak baik, Bapak sekalian. Kalau diingat si A itu jahatnya begini, sampai 10 generasi diingat terus, itu memang gak enak. Tapi kalau diingat, dia orang yang takut akan Tuhan. Dia orang setia melayani Tuhan. Dia orang yang melakukan ini dan itu.
diingat bergenerasi generasi. Bagi kita hari ini itu satu kehormatan begitu besar. Tapi hari ini ketika kita membaca ayat-ayat ini bukan hanya diingat oleh beberapa generasi, Bapak sekalian, tapi diingat oleh seluruh orang percaya sampai Kristus datang kedua kali. Karena kenapa? Karena mereka pernah setia dan pernah setia menerima panggilan yang Tuhan berikan bagi mereka. Saudara, kita barangkali melakukan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita bisa lihat adalah bahwa Tuhan tidak mengabaikan saudara dan saya. Manusia barangkali tidak melihat apa yang kita perjuangkan. Manusia yang lain barangkali tidak tahu perjuangan pergumulan kita. Tetapi hari ini ketika kita baca ayat-ayat ini, Bapak sekalian, memberikan satu dorongan besar bagi kita bahwa Tuhan mengingat loh. Tuhan memperhitungkan kita orang-orang percaya ini. Tuhan memperhitungkan kita sebagai orang-orang yang setia kepadanya, yang melayani dia dengan perasaan takut dan gentar melayani dia. Saudara, saya percaya bahwa kita semua memegang doktrin keselamatan itu karena anugerah saja. Keselamatan itu karena anugerah, karena Kristus saja. Keselamatan itu bukan hasil perjuangan kita. Keselamatan itu bukan jerih-lelah kita, tetapi karena Kristus. Karena Kristuslah yang diperhitungkan bagi saudara dan saya. Saudara, kalau kita melihat kepada diri kita, bertahun-tahun mengikut Tuhan, apa yang akan diingat oleh Tuhan? Apa yang akan dilihat oleh Tuhan? Atau apa yang akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang? Karena kalau kita membaca ayat-ayat ini akan mereka adalah orang-orang yang mewarisi iman kepada generasi-generasi berikutnya. Ibrani mengatakan adalah bagaimana orang-orang yang terdahulu mewariskan iman, dan salah satu contohnya adalah orang-orang ini yang rela menerima panggilan itu dan rela melayani Tuhan, rela memberikan materi harta mereka bagi Tuhan. Dan sepanjang sejarah mereka akan diingat sebagai orang-orang yang beriman, sebagai contoh-contoh orang yang memperjuangkan iman di tengah-tengah keadaan yang sulit. Kita yang hidup pada masa ini, Bapak sekalian, kita membaca ayat ini, apa yang akan kita tinggalkan? Kita hidup berapa tahun? 80, 90, itu paling tinggi, Bapak sekalian. Itu sudah sangat susah sekali, 60, 70. Tapi apa yang akan kita tinggalkan di tengah-tengah dunia ini? Apakah kita kemudian mewariskan iman setia kepada Tuhan? Atau kita mewariskan hal-hal yang negatif yang diingat bertahun-tahun, yang diingat bergenerasi-generasi, atau kita akan diingat sebagaimana manusia mengingat dan Tuhan mengingat kita? Menjadi pertanyaan serius bagi kita. Pertanyaan serius bagi saudara dan saya hari ini. Karena Tuhan mengingat orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan mengingat orang-orang yang setia kepadanya. Dan biarlah kita juga belajar setia mengerjakan panggilan kita. Saya kira bahwa ketika kita setia mengerjakan panggilan kita tidak terlalu gampang. Tapi belajar dari hal ini, kita boleh dengan satu kenikmatan, dengan satu keagungan, boleh melihat bahwa betapa indahnya ketika saya diingat oleh Tuhan. Diingat oleh manusia, hal yang indah. Tapi ketika diingat oleh Tuhan, itu hal yang sangat baik, Bapak sekalian. Itu hal yang sangat nikmat sekali. Dan itu biarlah menjadi dorongan besar bagi kita. Menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan setia, dengan takut akan Tuhan, menjalankan seluruh hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan meninggalkan legasi yang memberkati generasi-generasi yang akan datang. Tuhan memberkati kita dalam setiap pergumulan Tuhan percayakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih. Kami boleh membaca firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan firman yang boleh sekali lagi membukakan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang memberikan panggilan yang mulia kepada kami, Allah yang telah memanggil kami menjadi umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa ketika kami boleh menjalankan dengan setia, dengan takut dan gentar di hadapan-Mu, Engkau mengingat dan memperhitungkan kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan firman kepada kami yang boleh mengingatkan kami sekali lagi pada hari ini. Sehingga biarlah apa yang boleh kami renungkan hari ini boleh memberikan dorongan besar bagi kami. Untuk boleh memikirkan bagaimana kami hidup sekali di tengah-tengah dunia ini dan kami boleh memperjuangkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami boleh memperjuangkan apa yang Engkau senangi Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati segala berkat yang Engkau berikan bagi kami.
Demi untuk boleh mempersiapkan hati kami untuk boleh melayani Tuhan dan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau begitu banyak waktu yang kami buang, kami tidak melayani dengan sungguh, dan kami tidak memberikan peribadatan yang sungguh kepada Tuhan. Karena berkat yang besar yang ada yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan ampuni kami jikalau kami melakukan hal demikian. Dan kiranya Tuhan memberikan kesadaran sekali lagi kepada kami hari ini, bahwa kami hidup satu kali, dan biarlah hidup satu kali itu kami boleh kerjakan, kami boleh lalui di dalam takut dan gentar kepada Tuhan, di dalam peribadatan yang sungguh kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, memampukan kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.